dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi bersama dengan saya Romo Raffi Uran CSSR dalam renungan hari Sabtu Pekan Advent yang pertama. Mari kita bersama-sama mengawali permenungan kita pada hari ini dengan membaca bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Maka mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih di dalam Kristus, kita telah memasuki masa Advent, masa di mana kita menantikan kedatangan Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Maka bacaan-bacaan yang kita dengarkan selama masa-masa Advent ini akan membimbing kita, menuntun kita, menghantar kita untuk lebih mempersiapkan diri, lebih melakukan banyak perbuatan-perbuatan kasih, supaya ketika kita merayakan hari raya Natal, hari di mana kita merayakan Yesus yang datang ke dunia sebagai manusia yang lemah, hati kita, diri kita boleh penuh dengan sukacita dan damai. Maka pada hari ini, dalam bacaan pertama yang diambil dari kitab Nabi Yesaya, kita mendengar kisah tentang Allah yang penuh belas kasihan kepada orang-orang berdosa. Di hadapan bangsa Israel yang telah banyak melakukan kesalahan dan dosa, yakni tidak setia pada Allah, Allah yang maha murah berjanji bahwa mereka tidak akan menangis selamanya, tidak akan berada di dalam situasi menderita selamanya, melainkan Allah akan memberikan apa saja yang dibutuhkan oleh bangsa Israel, termasuk berkaitan dengan makanan dan minuman, hasil panen yang melimpah, dan kesejahteraan hidup. Allah terus menyediakan segala sesuatu untuk kelangsungan hidup bangsa Israel. Hal ini mau menampakkan bahwa Allah adalah Allah yang berbelas kasih, Allah yang pemurah, dan tidak pernah menaruh dendam kepada orang yang bersalah kepadanya. Kemurahan hati Allah ini mengharapkan
supaya bangsa Israel tidak pernah meninggalkan Allah dan tetap setia pada Allah. Kesetiaan Allah menuntut manusia untuk juga setia kepadanya. Gambaran Allah yang penuh belas kasih, yang penuh dengan kesabaran ini juga nampak di dalam diri Yesus Kristus, Putra Tunggalnya, yang telah diutusnya ke dunia. Maka dalam bacaan Injil kita mendengarkan kisah atau gambaran tentang Yesus yang berbelas kasih itu. Ia selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada semua yang datang mencari dan mau bertemu atau berjumpa dengannya. Dalam bacaan Injil tadi sangat jelas kita mendengarkan bahwa karena tergerak oleh belas kasihan, Yesus ingin berjumpa dengan banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Karakter belas kasih dan maha murah ini haruslah menjadi karakter identitas kita sebagai orang-orang yang menyatakan diri sebagai pengikut Kristus. Kita ini adalah pekerja-pekerja yang telah diutus oleh Yesus untuk melakukan tindakan-tindakan kasih. Siapapun kita telah dipanggil dan telah diutus. Tugas kita sekarang adalah menjalankan tugas perutusan itu. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih di dalam Kristus, apa tugas-tugas kita sebagai utusan? Wartakanlah kerajaan Allah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, dan usirlah setan-setan. Itu yang disebutkan dengan sangat jelas di dalam bacaan Injil hari ini. Apa makna dan maksud dari tugas perutusan ini? Bahwa kita harus banyak melakukan perbuatan-perbuatan kasih sebagai pribadi yang menjadi pembawa kabar gembira, pembawa kabar sukacita, dan pembawa harapan bagi sesama. Ulurkanlah tangan, bantuan, dan kehadiran kita harus menjadi kekuatan bagi mereka yang berkekurangan dan yang berada di dalam situasi penderitaan. Mari saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, apa yang bisa kita buat sebagai para utusan Allah? Lihatlah suamimu, lihatlah istrimu, lihatlah anak-anakmu, saudara-saudarimu, tetanggamu, sahabat-sahabatmu. Apa yang mereka butuhkan saat ini? Apa yang menjadi keluhan mereka saat ini? Lihatlah mereka, ulurkanlah tangan bagi mereka, berikanlah bantuan sekecil apapun bagi mereka. Karena sekecil apapun yang kita berikan sangat berarti, sangat bermanfaat bagi mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan. Bunda Maria mendoakan kita semua, dan berkat Tuhan selalu menguatkan kita di dalam melakukan perbuatan-perbuatan kasih bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.